Ditolak seperti apapun, memang sudah selalu seperti itu. So, netizens, sorry to say, you achieve nothing at all. Sepantasnya, saya pun tak ingin menyalahkan Om Host, apalagi menyalahkan pasangan G sebagai bintang tamu. Bukan urusan saya juga memberikan penilaian terhadap keduanya. Tak ada yang salah kecuali netizen yang sok tahu, netizen yang cepat menilai sesuatu tanpa melihat akibat yang nanti akan ditimbulkan. Namun, tak bisa dipungkiri, kekuatan netizen memang tak bisa dipandang sebelah mata. Entah bagaimana nanti akibatnya di belakang, terbukti. Akhirnya konten YouTube Om Host ini tiba-tiba dihapus. Bukankah itu yang diinginkan netizen? Tak masalah bagi Om Host. Toh, keuntungan sudah diterima. Bukankah itu yang dicari? Mendapat keuntungan sebanyak mungkin dari gencarnya protes yang dilakukan oleh netizen. Lalu, bagaimana dengan LGBT itu sendiri? Coba, yang LGBT silahkan dijawab. Selamat datang di narasi paradoks. Belum lama ini, netizen kita dihebohkan oleh kedatangan pasangan gay di sebuah acara podcast ternama. Podcast yang sudah semua orang tahu. Mereka beramai-ramai memprotes konten LGBT yang seolah sengaja dibawa masuk. Sang host, selaku tuan rumah, bukannya mengajak diskusi tentang prestasi atau apapun itu, sisi positif LGBT, malah seolah mempromosikan LGBT agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Itulah yang dilihat netizen sebagai pengamat, yang belum tentu benar, tapi selalu merasa yang paling benar. Para netizen beranggapan bahwa sang host telah memberikan panggung kepada pasangan gay tersebut untuk menormalisasikan LGBT di Indonesia. Padahal, tanpa disadari, justru kegaduhan yang mereka buat bisa menjadi panggung yang lebih besar lagi. Sebenarnya, netizen tidak menyadari, semakin mereka membuat gaduh, semakin serangan protes terus mereka gencarkan, maka justru LGBT ini akan semakin merasa diakui keberadaannya. Mereka sesama LGBT akan saling mencari satu sama lain, sebab mereka punya alasan kuat mengapa mereka harus bersatu. Mereka akan menghimpun kekuatan yang jauh lebih besar. Jika sudah demikian, siapa yang sebenarnya memberikan panggung kepada pasangan gay ini? Tiada lain dan tiada bukan adalah netizen itu sendiri. Tak terima, mari kita lihat siapa yang paling rugi dalam situasi seperti ini. Netizen sudah pasti akan terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Lalu adu mahir berdebat sampai berbusa. Dan sementara mereka asik dengan argumennya, Om Host dan tim PR-nya merumuskan manajemen krisis untuk memperbaiki citra. Dan si LGBT, tenang, tidak terusik sama sekali. Ditolak seperti apapun, memang sudah selalu seperti itu. So, netizens, sorry to say, you achieve nothing at all. Sepantasnya, saya pun tak ingin menyalahkan Om Host, apalagi menyalahkan pasangan G sebagai bintang tamu. Bukan urusan saya juga memberikan penilaian terhadap keduanya. Tak ada yang salah kecuali netizen yang sok tahu, netizen yang cepat menilai sesuatu tanpa melihat akibat yang nanti akan ditimbulkan. Namun, tak bisa dipungkiri, kekuatan netizen memang tak bisa dipandang sebelah mata. Entah bagaimana nanti akibatnya di belakang, terbukti. Akhirnya konten YouTube Om Host ini tiba-tiba dihapus. Bukankah itu yang diinginkan netizen? Tak masalah bagi Om Host. Toh, keuntungan sudah diterima. Bukankah itu yang dicari? Mendapat keuntungan sebanyak mungkin dari gencarnya protes yang dilakukan oleh netizen. Lalu, bagaimana dengan LGBT itu sendiri? Dan akhirnya semua akan kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi segala persoalan atau sebuah isu dengan melihatnya secara utuh. Belajar menakar sebab dan akibat yang mungkin saja bisa terjadi. Dan banyak pertimbangan lainnya yang tak kalah penting, yang sejatinya semua itu akan kembali pada diri kita sendiri. Tapi memang, yang namanya manusia, khususnya netizen di Indonesia, sudah terbiasa saling menghujat. Kadang saya sendiri pun suka berpikir, kalau mental mereka memang terlahir untuk seperti itu. Kurang afdol rasanya, jika tidak membuat suasana menjadi panas. Di luar konteks benar atau salahnya, tanpa berpikir panjang, kita sangat cepat dan juara untuk saling menghujat. Padahal, di luar sana, cancel culture lebih dinikmati daripada hujatan. Membungkam figur yang tak berkenan di hati, dengan menarik dukungan tanpa perlu pamit. Saat suatu hal dihujat, justru namanya seperti digaungkan dari segala penjuru. Seperti saya misalnya, saya belum pernah menonton YouTube atau Gledek sama sekali. Soalnya, saya emang gak suka. Tapi, sekali lagi saya tak bisa berkata apa-apa. Sebab netizen punya power yang luar biasa.
Sembah sujud pada seluruh netizen yang budiman di seluruh Indonesia. Tanpa kalian, LGBT tidak akan berkembang lebih hebat. Semoga kalian puas saling melontarkan omong kosong di dunia maya. Terima kasih dan sampai jumpa.